Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, masih tetap bersama TEC. Selamat pagi semuanya buat seluruh teman-teman di seluruh Nusantara. Dengan pagi-pagi yang masih semangat, karena sinar pagi yang menembus dada akan memunculkan gairah semangat, keluar keringat, sehat untuk berkarya. Inilah yang membuat semangatnya TEC. Koleksinya belum ada yang beres, koleksi masih perlu proses. Jadi sedikit penjelasan tentang proses jadinya kapan ya. Enggak tahu. Contoh aja ya, yang sudah sering dibawa ke kontes, mendapatkan bendera, bahkan pesten ya, inso itu juga, atau yang kelas bintang juga masih tetap diproses, teman-teman. Itulah uniknya. Jadi dengan sebuah koleksi yang membuat atau membuat kita terhibur itu karena keindahan tadi ya. Jadi tentunya keindahan itu perlu diciptakan. Nah, ini ada sebuah sakura lokal ya, yang memang sudah lama sekali. Dulu videonya sudah muncul berulang-ulang ya, tapi dulu beda. Nah, sekarang sudah beda lagi. Karena untuk penyerasian yang paling berat, teman, kecuali ya, ini sedikit saya berikan tipnya. Dahan bagian bawah ini kalau mau diserasikan dengan batang bonggolnya, batang utamanya, tentunya ini harus masih sangat jauh lagi. Artinya prosesnya harus dibesarkan ya. Minimal sejempol kaki saja sudah agak seimbang. Kalau bisa dikit lebih besar jempol kaki, tentunya itulah yang top. Tapi bagaimana cara untuk bisa membesarkan seperti ini? Tentunya ini dipindah ke media tanamnya. Kalau tanam di pot selama 10 tahun ke atas ini tentunya ya berkembang, tapi sedikit sekali. Tetapi kalau dipindahkan ke ground, media diolah, kemudian dilepas, tentunya akan membesar lebih cepat. Jadi kalau untuk menyerasikan batang atau dahan yang bagian bawah ini tentunya harus ditanam di ground ya. Karena ya TEC ini masih senang melihat, jadi mungkin ada beberapa bahan atau yang koleksi sudah pernah dibikin di beberapa tema video, tentunya sudah banyak yang dipindahkan atau ditanam di ground, teman-teman. Ini nanti mungkin bisa jadi kalau saya kurang puas ya akan saya pindahkan di ground juga. Tapi nunggu yang lain dulu ya. Dan juga sambil menunggu kapan ada waktu, mungkin kalau ini mau disesuaikan, diserasikan dengan kapasitas bonggolnya ya tentunya harus dipindahkan ground. Tapi untuk kegiatan kali ini di pagi yang masih cerah dan ceria ini akan saya pruning saja. Jadi ini hanya pruning koleksi sakura lokal ya. Nah, inilah, jadi ya ini tidak menunjukkan bagusnya, tapi semua masih banyak kekurangannya TEC. Oke, akan saya awali dari bagian atas ya, dicukur saja. Tapi ini perlu sedikit saya paparkan dulu, teman-teman. Ini ya pertumbuhannya, daunnya sangat hijau, daunnya lebar. Nah, karena sekarang dilihat sudah agak kurus, ini tentunya nutrisi sudah minta ditambahkan ya, tambahkan nutrisi supaya akan bisa mengenjot lagi. Itu kalau mau. Tapi kalau ini mau dibiarkan terus sampai bertahun-tahun, artinya nanti unsur pH-nya akan berkurang sehingga pertumbuhannya akan semakin kerdil. Nah, jadi untuk pergantian media itu tentunya kemuan kita ya, bagaimana, apa mau dikerdilkan, apa mau disuburkan. Kalau mau disuburkan tentunya ini harus dirubah atau ditambahkan atau dikasih pupuk ya. Pupuk itu ada beberapa jenis pupuk yang mungkin kawan-kawan juga sudah banyak pemahaman ya, baik yang organik maupun yang kimia. Tapi kalau terlalu banyak kimia juga kurang bagus, karena dia kimia itu secara instan terus nanti akan berubah ya. Walaupun sebentar ditabur pupuk ini agak subur, tapi sebenarnya kalau untuk koleksi terlalu sering berbahaya, teman-teman. Lama-lama enggak, kecuali kalau memang mau dibagiin fosil, itu udah lain lagi. Karena fosil ini tentunya harus mengeringkan salah satu batang ya, batang pokoknya mungkin bisa dikeringkan, dibikin fosil bisa, teman-teman. Jadi inilah kegiatan TEC yang karena sangat terbatas.
waktunya terlalu padat sehingga ini untuk pemruningan saja ya. Nanti mungkin tindak lanjutnya nanti kalau yang dibedah di ground tetap akan saya munculkan di dalam video-video yang memang sering melakukan TEC, selalu bereksistensi, selalu memberikan atau mengajak kawan-kawan pemula yang tiada habis-habisnya. Jadi jangan sia-siakan waktu ya, waktu tidak akan berulang teman-teman. Oke, pokoknya yang penting semangat terus kita. Nah, ini juga kalau mau dihabiskan daunnya, tentunya ini nanti akan muncul tunas yang akan lebih menginjil teman-teman. Tapi dengan catatan daun harus habis total, tapi nanti setelah habis daun, ingat untuk menaruhkan atau menempatkan kita harus paham ya, kalau di tempat tempat terbuka ya tentunya kalau daun belum ada, apalagi telat penyiramannya, pasti yakin banyak akan pucuk mengering. Inilah akan menimbulkan kekecewaan ya. Jadi yang harus kita perhatikan hal-hal yang sifatnya sepele tapi akan membuat fatal. Nah, jadi ya ini. Oke. Ini kalau di pruning semua tentunya ya nanti harus pasang wiring teman-teman. Tapi kalau hanya pruning ya gini aja sudah. Coba kita cek dulu ya seperti apa. Wow ya. Ini makanya saya belum berani membawa kontes ini karena saya sudah tahu di bawah kontes pun juga nanti melompong. Melompong itu nggak punya bendera. Tapi kalau ini dibesarkan ya mungkin kalau dipindahkan ke tanaman di ground, digenjot dengan media yang sangat super, tentunya berjalan 2-3 tahun ini dahan-dahan sudah akan serasi dengan batang utamanya ya, bumbulnya. Karena menurut cerita asalnya dari tetangga ya, ini sudah berumur kurang lebih sudah lama, dari tahun 1974. Tinggal ngitung saja teman-teman berapa tahun kira-kira dengan umur kita, tuaan mana. Jadi diukur dengan tuanya ya sudah kelihatan ya, karena pohon sakura juga ini agak lambat, tapi kalau memang untuk tanaman ditanam ditempatkan yang media sangat lebih dari cukup unsur haranya, tentunya ya pertumbuhan akan begitu pesat. Tapi kadang-kadang petani ini kalau hanya sebatas kembang ini, kalau tanam di tanah bebas cuman ditanam, setelah tumbuh ya dibiarkan begitu saja ya. Tapi beda dengan setelah kenalnya dengan koleksi bonsai ini, tentunya kawan-kawan atau ya saya sendiri tahu ya bahan yang kira-kira indah itu rasanya sudah naksir, sudah pengen menego, pengen membelinya ya. Tapi kadang-kadang petani juga kan, yang bagi petani belum berpengalaman, kadang-kadang ya justru dengan bunga yang sudah bertahun-tahun ini sangat mudah untuk membuangnya, karena terjadi beberapa tempat, nggak 1-2 orang setiap mau punya hajatan yang di halaman rumah ada bunga-bunga yang sebenarnya indah menjadi indah dan asri, justru diembat semuanya. Jadi tidak pikir panjang, kalau sudah punya hajat mau mengundang kawan-kawan untuk mengumpulkan saudara-saudara, ini biasanya seperti itu ya, perhitungannya habis, perhitungannya menjadi 0 karena yang semula indah menjadi gersang. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Jadi pesan dari TEC buat kawan-kawan atau yang punya masih ikut orang tua yang punya keindahan, perhatikan ya bunga-bunga yang ingin menjadi indah di lokasi halaman rumah kita ini, kalau bisa jangan dimusnahkan begitu saja. Bahkan kalau dijual juga laku sebenarnya teman-teman, tapi kadang-kadang karena sudah terdesak pemikirannya begitu mudah untuk menyimpulkan ya. Lah ini nanti kalau seumpama dikasih atau nutrisi ya teman-teman ya, digenjot terus sering disiram, jangan sampai kering, karena ya bonsai yang sudah berada dalam batu kadang-kadang kalau nggak disiram beberapa hari saja sudah layu ya. Nah, dengan layunya suatu koleksi ini kita harus tanggap, segera ambil tindakan untuk disiramnya ya. Nah itu. Tapi kalau ini mau disuburkan juga bisa ditambahkan nutrisi yang berbentuk kimia, tapi nggak terlalu sering ya. Kalau yang bagus lagi yang organik, atau mungkin pupuk kotoran kambing yang sudah mungkin bakterinya sudah nggak mengandung bakteri. Jadi kawan-kawan harus jeli untuk memilih kotoran kambing atau kotoran sapi yang kira-kira sudah tidak mengandung unsur-unsur bakteri campur itu seperti apa. Tentunya yang sudah bertahun-tahun ya, bahkan sudah mengalami dikeringkan. Syukur-syukur kalau mau difermentasi, kalau nggak punya untuk fermentasinya bisa untuk ambil alih
kasih air garam juga bagus, karena garam juga bisa mematikan bakteri ya. Disiramkan beberapa hari atau minggu, setelah mengering baru diaplikasi. Itu bisa juga. Kalau mau diproses fermentasi ya ada beberapa bahan pemicunya ya, itu banyak yang jualan di toko-toko pertanian. Organik cair bisa untuk proses membuat fermentasi, untuk bisa memenfermentasi bahan-bahan kompos maupun sampah-sampah dedaunan ya. Jadi seperti ini teman-teman. Salam tetap semangat ya, bersama TEC tentunya akan memberikan, walaupun sangat sederhana dan tidak begitu sempurna, tetapi mudah-mudahan bisa dicerna. Coba kita mundurkan lagi kameranya. Nah ini pagi-pagi sambil menunggu kopinya gitu loh. Sebab pagi-pagi ini kalau kita nggak penuh semangat hanya menunggu sarapan dan kopi, kadang-kadang keluarga kita akan sibuk ya. Jadi kalau untuk membuat kopi atau sarapannya agak terlalu siang, pagi-pagi kita nggak kegiatan, biasanya hanya nunggu sarapan. Setelah sarapan biasanya agak malas mau bekerja karena sudah menunjukkan siang. Nah justru jangan seperti itu. Dari pagi yang belum muncul matahari sudah banyak kegiatan, keluar keringat sambil menunggu kopinya, baru mantap. Karena waktu tidak akan berulang kembali. Kalau kita tidak pandai-pandai memanajemen, kita akan kehilangan ya. Kehilangan waktu yang betul-betul waktu istimewa, disia-siakan saja. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Mendingan dari pagi kalau nggak olahraga, kita maraton, kita berkarya, keluar keringat, pasti sehat. Apalagi sinar matahari sudah menembus di dada ini, dada akan menunjukkan dengan peredaran darah yang sangat sempurna, sehingga akan mengirimkan berbagai jaringan atau ke lembaga-lembaga tubuh kita. Jadi gerakan semakin bebas, semakin semangat keluar, itulah harapan kita. Tapi ya ingat kembali, semua itu hanya kepastian Sang Maha Kuasa ya. Jadi kehidupan itulah, kita hanya berharap dan berdoa semoga kita selalu diberi rezeki yang halal dan juga bisa sehat, bisa bersilaturahmi dengan kawan yang lain, tetap jalin silaturahmi. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ingat kembali yang belum subscribe jangan lupa ya, tombolnya itu loh ya. Wah kawan-kawan masih banyak juga yang sudah lama menanggapi ikut video TEC tapi yang belum subscribe karena lupa ya. Itulah kelemahan manusia, itu banyak yang lupa dan salah. Jadi tidak apa-apa, tetapi ingat kembali ya, sambil kita mencoba bergabung dengan TEC ini sejauh mana perkembangan-perkembangan yang masih sangat sederhana, tentunya akan membuat kita semangat semua. Tetap salam bonsai Indonesia, tetap berjaya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.